Satu, kembali lagi di channel Bunda Dosen. Hari ini mata kuliah PTIB pertemuan 13 kita akan membahas tentang inovasi teknologi dalam bisnis. Di dalam sebuah bisnis ya, kita perlu melakukan inovasi. Baik itu ide, gagasan, perubahan-perubahan yang dilakukan untuk meningkatkan nilai atau value agar mencapai tujuan tertentu. Baik, kita lihat inovasi apa saja yang kita bisa lakukan dalam sebuah usaha. Dimulai dari teoritisnya, inovasi tersebut merupakan penciptaan atau memperbarui sesuatu menjadi lebih baik, baru atau berbeda yang memberikan nilai tambah atau manfaat dengan tujuan menciptakan nilai tambah serta keunggulan bersaing. Nah, strategi usaha, rencana atau pendekatan yang disusun secara terstruktur gitu ya, untuk diterapkan oleh suatu bisnis agar mencapai tujuan tertentu serta meningkatkan keuntungan, memperluas pasar dan menghadapi persaingan. Seperti inilah gambar dari proses inovasi ya, dimana di sini ada wirausaha, kemudian proses inovasi. Kalau zaman dulu ya, seseorang ingin memperluas jangkauan pasar, dia harus membuka cabang di berbagai wilayah di Indonesia ya. Tapi kalau sekarang seorang ingin memperluas jangkauan pasar, dia cukup membuka tokonya secara online via marketplace, baik itu di Shopee, Tokopedia, TikTok, Lazada, dan sebagainya. Nah, proses-proses inovasi inilah yang merupakan alat atau resource ya untuk meningkatkan tujuan dari bisnis tersebut, yaitu menciptakan nilai dari barang dan jasa. Mata rantai kreativitas ya. Di sini pengetahuan, pengenalan cara baru, terus dikombinasikan dengan research dan proses pengembangan pengetahuan secara sistematis serta dimasukkan ke dalam inovasi yang digunakan untuk pasar. Baik, kita beralih kepada manajemen kewirausahaan. Manajemen kewirausahaan, bagaimana sih sebuah bisnis itu dapat berlangsung dengan sustainable, berjalan lama ya, dia tidak bangkrut. Kemudian pada saat ada resesi dan goncangan-goncangan secara global dia tetap berdiri, tentu harus didukung dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya ya oleh seorang entrepreneur tersebut. Untuk apa? Untuk menciptakan tujuan bisnis ya secara berkesinambungan. Tujuan manajemen kewirausahaan yang pertama adalah menjalankan usahanya secara efisien dan berkelanjutan, mengurangi resiko kegagalan, meningkatkan kemampuan bersaing di pasar, dan mendorong inovasi serta pertumbuhan bisnis. Aplikasi strategi usaha. Nah, ini ada pilihan salah satu strateginya. Berada pertama di pasar dengan produk dan jasa yang baru, positioning produk dan jasa baru pada relung pasar yang tidak terlayani, fokus barang dan jasa pada relung kecil tetapi bisa bertahan, ya, merubah karakteristik produk, pasar, dan industri. Nah, berikut merupakan marketing mix dari 5P, di mana P yang pertama adalah produk. Harus ada barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen ya. Kalau zaman dulu mungkin jasa cuci mobil itu kita harus ke tempat car wash-nya ya. Kalau sekarang ada juga loh cuci mobil yang dia keliling ya. Atau yang bisa jadi jemput bola sistemnya, bisa ke rumah kita. Kemudian price jumlah yang harus dibayar pelanggan untuk memperoleh produk. Nah, price juga harus dilakukan riset terlebih dahulu, apakah harga yang kita pasang ini tinggi ataukah siap bersaing dengan harga yang ada di pasaran ya. Kemudian place atau tempat. Nah, ini lokasi atau saluran distribusinya
Ya, kalau dulu kita harus belanja atau pergi ke pasar untuk membeli sesuatu. Kalau sekarang kita cukup di rumah aja, melalui smartphone kita sudah bisa langsung memesan melalui toko online. Promotion, aktivitas komunikasi pemasaran ya, untuk memperkenalkan, menarik, membujuk seperti iklan, endorsement media sosial, dan promo cashback serta voucher-voucher. Kemudian people, semua individu yang terlibat dalam proses penjualan atau pelayanan produk ke pelanggan. Baik, berikutnya merupakan manajemen strategi. Ini menurut Henry Misberg bahwa proses multidimensional dalam merumuskan dan mengimplementasikan serta mengevaluasi strategi yang melibatkan berbagai pendekatan dan pola tindakan di dalam organisasi. Ya, bahwa strategi itu menurut Misberg tidak selalu bersifat rasional dan terencana. Ya, bisa juga secara tidak sengaja atau alami. 5 perspektif dari 5P tadi ya. 5P untuk strategi. P yang pertama adalah perencanaan. Jadi sebelum bisnis itu berjalan, kita harus rencanakan dulu jangka pendek, menengah, jangka panjang mengenai apa-apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Kemudian P yang kedua adalah ploy, tipu daya. Nah, ini strategi sebagai manuver taktis untuk mengalahkan pesaing. Yang berikutnya adalah pola atau pattern, di mana pola ini pola tindakan yang konsisten ya. Misalnya contoh, perusahaan harus selalu berinovasi tiap tahun, mengeluarkan produk baru yang saat ini sedang tren misalnya, meski tanpa rencana tertulis. Kemudian position atau posisi, di mana posisi ini merupakan strategi dalam pasar atau industri. Siapa target atau segmentasi pasarnya, apakah low budget ya, ataukah memang targetnya untuk kalangan menengah ke atas. Nah, itu harus dipahami betul-betul. Lalu perspektif atau sudut pandang. Strategi sebagai cara pandang organisasi terhadap dunia bisnis. Yang berikutnya adalah keunggulan bersaing. Jadi menurut Michael Porter, kemampuan perusahaan untuk menciptakan nilai lebih bagi pelanggan dibandingkan dengan pesaingnya. Ini merupakan keunggulan. Contoh, banyak sekali orang yang menjual fried chicken, tetapi apa nih nilai lebih dari fried chicken yang kita jual misalnya ya? Apakah semua orang rasanya enak, tetapi apa yang menjadi value-nya? Nah, itulah yang menjadi keunggulan daya saing atau bersaing. Tujuan dari keunggulan bersaing: 1. Kita dapat pangsa pasar yang lebih besar. 2. Tentu profitnya lebih meningkat dan jangka panjang. 3. Ada loyalitas dari pelanggan-pelanggan ya, sehingga disebut dengan loyal customer, dan masih banyak lagi. 4. Bertahan menghadapi tekanan persaingan. Nah, ini merupakan generik strategi atau keunggulan bersaing ya. Kalau kita lihat dari skop bersaing, misalnya kita bisa nilai atau ukur dari 1. Kepemimpinan dan biaya. 2. Diferensiasi. 3. Fokus biayanya. 4. Fokus diferensiasi. Nah, apabila misalnya kita ingin meluaskan targetnya agar lebih luas, maka kalau biayanya rendah, kita bisa coba dengan menggunakan kepemimpinan ya. Kalau misalnya targetnya sempit, kita bisa coba dengan biayanya agak diperbesar, pasang iklan dan lain sebagainya. Sedangkan resiko strategi generik, nah, pesaing meniru. Jadi ini kalau untuk biaya yang rendah, diferensiasi dan fokus ya.
Misalnya pesaing meniru ya. Kalau diferensiasi, pesaing meniru juga, fokusnya ada strategi fokus ditiru. Nah, untuk itu kita harus menciptakan apa sesuatu yang tidak bisa ditiru oleh orang lain. Ya. Kemudian biaya rendah. Teknologinya berubah ya, otomatis dia tidak bisa menggunakan teknologi yang canggih atau yang sedang berkembang saat ini. Diferensiasinya, basis diferensiasi kurang penting bagi pembeli serta segmen sasaran menjadi tidak menarik fokusnya ya. Lalu keunggulan biaya tidak bertahan lama kalau strategi generik ya. Diferensiasinya tidak berlaku lama serta fokusnya struktur rusak permintaan tidak muncul. Nah, ini merupakan the new 7S ya. Critical factor seperti vision of disruption, general capability for executing disruption, product atau market tactic use the deliver disruption ya, dan masih banyak lagi. Nah, setelah kita melakukan inovasi, kita perlu melakukan manajemen terhadap inovasi tersebut agar bisa sustainable atau berlangsung lama bisnis yang kita jalankan. Nah, manajemen inovasi adalah proses yang digunakan oleh perusahaan untuk identifikasi, evaluasi, implementasi ide-ide baru serta konsep yang inovatif. Termasuk ke dalamnya adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian sumber daya yang diperlukan untuk mencapai terbentuknya produk, proses, ataupun bisnis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profit dan meningkatkan daya saing perusahaan. Apa saja sih tujuan dari manajemen inovasi tersebut? Pertama, meningkatkan kinerja perusahaan ya. Kemudian, meningkatkan daya saing perusahaan, mengembangkan perusahaan, dan aspek-aspek kunci dalam manajemen inovasi yaitu capability ya. Harus punya kapabilitas atau kemampuan perusahaan dalam identifikasi, mengembangkan, menerapkan ide baru, proses inovasi dari segi teknik, proses, dan sumber daya yang diperlukan. Struktur ini bagaimana perusahaan merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi inovasi yang sudah tercipta, termasuk dalam hal pembagian tugas dan tanggung jawab. Budaya ini merupakan nilai, norma, perilaku yang terjadi di masyarakat yang diterima oleh perusahaan untuk bisa saja untuk mendukung ataupun menghambat inovasi. Contohnya menghambat misalnya seseorang yang dia gaptek ya, sehingga dia tidak bisa menerapkan sistem informasi yang diterapkan di perusahaan tersebut. Nah, ini budaya-budaya seperti ini wajib ditinggalkan ya. Jadi harus menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, termasuk sumber daya manusia yang fleksibel, yang dapat mengikuti perkembangan zaman dan bisa berpikir kreatif serta memberikan dukungan berupa ide-ide baru. Yang berikutnya adalah strategi. Bagaimana perusahaan dapat mengintegrasikan ya inovasi ke dalam rencana bisnis, baik itu jangka panjang untuk mencapai tujuan bisnisnya. Penerapan manajemen inovasi. Pertama, incremental innovation. Yang kedua, architectural innovation. Yang ketiga, disruptive innovation. Ya, kita bahas satu-satu dari incremental, di mana ini mengacu pada perbaikan skala kecil yang stabil dan dilakukan bisnis secara konsisten atau terus-menerus terhadap produk, layanan, sistem, dan prosesnya. Ya, contohnya misalnya perusahaan jam tangan olahraga atau misalnya smartwatch ya, memutuskan bahwa alih-alih mencoba merancang jam tangan yang berbeda, mereka akan hanya fokus pada pembuatan model yang disempurnakan setiap tahunnya.
Mereka memahami bahwa inovasi kecil ini belum tentu mendapatkan hype yang diinginkan, tapi mereka tahu dengan adanya peningkatan yang stabil, mereka dapat mengembangkan bisnis, menarik pelanggan baru, dan mendorong pembelian berulang. Inilah salah satu manajemen yang dilakukan oleh Apple. Kemudian yang kedua, architectural innovation. Nah, ini perusahaan membuat perubahan-perubahan besar di pasar atau industri. Ya, inovasinya sangat umum diterapkan di industri atau teknologi, di mana inovasi teknologi yang tiba-tiba dapat mendorong perusahaan ke wilayah baru di pasar mereka. Contohnya, misalnya produsen ponsel berinovasi dengan chip baru yang lebih kecil dan lebih canggih untuk perangkat mereka gitu ya. Ini memiliki potensi membuat rilis ponsel berikutnya memiliki kemajuan yang signifikan dibandingkan dengan ponsel yang diluncurkan sebelumnya. Disruptif, ini inovasi yang dapat mengubah seluruh pasar yang ada. Inovasi juga bisa sangat efektif, tapi juga lebih sulit untuk dicapai. Karena sebagian besar disruptive innovation adalah kemajuan yang luar biasa di bidangnya. Dalam industri sepeda motor yang masih menggunakan bensin bahan bakar, tiba-tiba perusahaan merilis sebuah sepeda motor listrik yang lebih ramah lingkungan. Hal ini menunjukkan sebuah inovasi yang disruptif mengganggu pada pasarnya. Bentuk inovasi teknologi dalam bisnis. Ada product innovation, ya, menciptakan produk-produk baru dengan fitur AI, smartwatch ya untuk membantu kesehatan, atau produk makanan dengan teknologi pengawetan yang baru. Dari segi proses innovation, yang kedua adalah proses innovation. Otomatisasi pabrik menggunakan robot, sistem ERP, manajemen keuangan, logistik, dan sebagainya. Inovasi model bisnis atau business model innovation. Kalau dulu kita menonton di DVD, di VCD, sekarang diubah menjadi model Netflix. Ya, mengubah cara perusahaan dalam menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Kalau dulu transportasi kita hanya menunggu ojek pangkalan, sekarang kita sudah dijemput di depan rumah kita dengan menggunakan ojek online, Gojek ataupun Grab. Inovasi layanan atau service innovation, ya, kalau dulu layanan peningkatan kualitas atau cara penyampaian layanan kepada pelanggan dengan bantuan teknologi seperti chatbot yang otomatis dijawab oleh AI selama 24 jam, telemedicine ya, sistem antrian online di rumah sakit atau bank. Berikutnya adalah marketing innovation. Nah, marketing innovation ini strategi pemasaran yang lebih efektif mengikuti perkembangan teknologi yang ada, seperti penggunaan ads ya, atau Facebook, Google Ads, YouTube Ads, Instagram Ads ya, endorsement melalui influencer di TikTok atau Instagram misalnya, teknologi AR, VR ya, dan masih banyak lagi. Berikutnya adalah inovasi digital. Transformasi menyeluruh dalam bisnis menggunakan teknologi digital untuk merombak proses internal maupun eksternal. Menggunakan cloud computing untuk kolaborasi tim, pemanfaatan big data untuk analisis perilaku pelanggan. Baik, Ibu rasa cukup. Silakan dijawab pertanyaan ini lalu kirim email ya dengan subjek tugas pertemuan 13. Yang pertama, inovasi dalam konteks bisnis terutama bertujuan untuk. Soal kedua, contoh inovasi dalam model bisnis adalah. Soal ketiga, manajemen kewirausahaan adalah kemampuan untuk mengelola usaha dengan cara.
Pertanyaan keempat, dalam teori marketing mix 5P, unsur yang berkaitan dengan bagaimana suatu produk disalurkan ke konsumen disebut. Kelima, berikut ini yang termasuk elemen people dalam marketing mix adalah. Baik, terima kasih atas partisipasinya ya dan perhatian kalian sudah menyimak hingga akhir. Semoga apa yang Ibu berikan ini bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.